hambatan apa-apa? Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya gitu ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling yang kedua, yang mana kamu nanti boleh menceritakan apa saja yang sudah kamu lakukan di seminggu ke belakang dan sudah kamu alami di seminggu ke belakang gitu. Nah, sekarang perubahan positif apa sih gitu ya yang terjadi itu pada diri kamu sejak terakhir kali kita ketemu di minggu kemarin? Ada nggak perubahan positifnya? Cuman lebih banyak diem di rumah aja sih sama keluarga, jadi nggak banyak keluar lah kemarin, banyak keluar dari rumah. Oke, itu ada perubahan yang kamu rasakan nggak gitu? Jadi lebih apa atau jadi lebih apa gitu, ada nggak perubahan? Jadi lebih rajin Jadi lebih rajin gitu. rajin beres-beres rumah. Oh iya, gitu. Ada lagi? Udah kan itu doang. Gitu. Jadi kamu ketika lebih banyak berdiam di rumah itu kamu merasa diri kamu menjadi lebih teratur lagi, lebih rajin lagi gitu ya. Oke. Nah, ada gak pengalaman atau mungkin kejadian dari seminggu ini gitu yang meyakinkan diri kamu bahwa kamu itu telah menjadi orang yang seperti yang sudah kamu tadi sebutkan, yang lebih rajin gitu? Ada gak kejadian atau pengalaman yang membuat diri kamu seperti itu? Oke, jadi mungkin karena mungkin di minggu-minggu kemarin kamu sering berdiam diri di rumah, memang kamu rasa hanya menjadi orang yang lebih rajin saja gitu mungkin ya. Oke, nah jadi kamu mungkin hanya fokus pada diri kamu yang memang makin hari makin kok bisa sih saya rajin gini mungkin gitu ya. Oke, nah seandainya gitu ya, berarti kamu mungkin di minggu-minggu kemarin banyak melakukan hal-hal yang memang terbilang positif gitu ya di rumah, sehingga membuat diri kamu menjadi orang yang lebih rajin lagi gitu ya. Berarti kamu juga mampu menuntaskan tugas yang sudah kita bahas sebelum. Iya. Oke, nah baik, jika diskalakan gitu ya dari 0 sampai 10, karena kan di catatan saya kemarin itu kamu berada di skala 7 ya kalau nggak salah. 7 atau 8? 7. Oke. Nah, jika diskalakan gitu ya dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu kamu merasa terpuruk dan 10 itu kamu merasa menjadi orang yang baik-baik saja gitu. Nah, sekarang di posisi kamu yang sekarang, kamu berada di skala berapa? Di 9. Di 9. Oke. Berarti naik 2 tingkat ke atas mungkin ya di skala 9. Nah, apa sih yang membuat kamu mampu untuk naik di skala 9 itu? Kayak kemarin tuh kayak lebih berani aja buat ngelakuin sesuatu. Sering kan ngelakuin hobi, jadi lebih sering berani. Biasanya cuma 2 atau 3 kali seminggu, tapi kemarin berani sampai seminggu gitu, hampir seminggu. Oke, jadi kamu karena sekarang berada di skala 9, karena sebelumnya kamu melakukan hal-hal yang memang membuat kamu larut dalam kenyamanan akan hal itu mungkin ya. Dan itu sebelumnya kamu melakukan hal itu tuh tidak sering, jadi minggu-minggu kemarin kamu sering melakukannya gitu. Oke, nah berarti sekarang kamu mampu untuk mencapai skala yang memang menjadi salah satu tujuan kamu gitu ya di hidup ini gitu. Oke, nah sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan gitu ya, yang mungkin kamu membutuhkan waktu untuk menjawabnya gitu ya. Nah, di sini saya ada buku. Sebentar. Di sini saya ada buku. Jika seandainya gitu ya,
kamu bisa bayangkan, diumpamakan gitu, buku ini sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup kamu gitu. Nah, saya ingin kamu nanti membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang kamu bicarakan itu seketika tuntas gitu, dan kamu berhasil mencapai tujuan dalam hidup kamu. Nah, tapi sebelum kamu membuka buku ini, saya ingin kamu membuat posisi dulu kamu lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi, dan lebih enjoy lagi. Oke, nah dan sebelum saya memberikan buku ini, saya ingin kamu menutup mata terlebih dahulu, dan silahkan sekarang kamu boleh tutup mata. Oke, nah ini bukunya. Sekarang silahkan kamu buka bagian halaman dari buku itu yang menceritakan kisah kesuksesan kamu di keseluruhan hidup kamu. Ya, silahkan dibuka buku di halaman manapun bebas. Oke, sudah. Oke, nah sekarang saya ingin kamu membuka mata dan fokus pada halaman yang telah kamu buka. Oke, kamu fokus ke halaman yang telah kamu buka, dan apa cerita kesuksesan yang kamu lihat pada halaman itu, pada keseluruhan hidup kamu. Kamu membayangkan apa mungkin di keseluruhan hidup kamu pernah mengalami cerita kesuksesan pada waktu sekolah mungkin, atau mungkin pada waktu SD, pada waktu kapanpun itu yang menjadi cerita kesuksesan kamu di dalam bayangan kamu pada buku itu. Ada enggak? Boleh cerita dulu? Boleh? Ya, asalkan itu cerita yang memang teringat dalam memori kamu dan cerita kesuksesan kamu. Saya pernah juara satu turnamen volley. Juara satu turnamen volley. Oke. Yang dibayangin cuma itu. Oke. Nah, persisnya itu juara satu volley itu ketika kamu kelas berapa dan pada masa apa gitu? Kelas 12 SMA. Kelas 12 SMA. Pada 2023. Oh, 2023. Berarti baru tahun kemarin mungkin. Oke, jadi kamu melihat pada halaman itu dan kamu melihat cerita kamu yang menjadi seorang juara satu di voli tingkat sekolah mungkin ya. Iya. Oke. Nah, jika gitu ya, cerita itu menggambarkan cerita kesuksesan kamu, dan jika cerita itu diberi judul atau mungkin tema, nah apa sih tema yang tepat atau mungkin judul yang tepat untuk menggambarkan cerita yang ada di buku itu? Hal pertama yang dilakuin. Oke. Bahasanya Atau mungkin pengalaman kesuksesan. pengalaman pertama. Oh, pengalaman pertama. Oke, jadi judulnya itu adalah pengalaman pertama gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang kamu rasa berbeda gitu dari cerita itu dibanding cerita-cerita kamu yang lain? Karena di situ kayak merasa dihargai banget. Kayak banyak yang ngasih selamat, ucapan. Kayak bahagia banget lah. Oke. Jadi kamu
merasa menjadi orang yang paling dihargai gitu ya di lingkungan kamu pada saat itu, mungkin ya. Ya. Oke. Nah sekarang eh, di cerita itu gitu ya, siapa sih yang pertama bukan ini berarti eh, nah sekarang saya ingin kamu fokus ke pada perasaan bahagia itu. Dan sekarang bentar ya. Nah sekarang saya ingin kamu fokus pada perasaan bahagia itu dan pada bagian tubuh manakah gitu ya yang kamu rasa pada saat itu paling kamu rasakan gitu, atau mungkin di bagian dada, di bagian kepala, atau di bagian tubuh yang lain. Di bagian dada. Oke. Kayak kemarin. Oke. Nah, tapi sebelum dilanjut ke situ, nah saya ingin menanyakan dulu gitu, di cerita yang kamu gambarkan tadi di buku itu, siapa sih orang yang pertama kali menyadari bahwa kamu itu menjadi orang yang bisa melakukan hal itu gitu? Ada gak orang yang pertama kali menyadari pada waktu itu? Pelatih saya. Pelatih. Oke. Nah pelatih kamu nih kira-kira gitu ya, kamu Selamat. ada lagi? Selamat akhirnya bisa sampai sekarang, bisa sampai juara gitu. Oke, jadi pelatih kamu mengatakan selamat, kamu sudah menjadi juara di turnamen ini mungkin ya gitu kurang lebihnya. Nah saat kamu mendengar ucapan itu dari pelatih, apa sih yang kamu rasakan pada saat itu? Bangga. Bangga. Ada lagi? Ya, perasaan lainnya selain bangga? Bangga, bahagia. Bangga, bahagia mungkin ya, karena kamu pengalaman pertama kamu menjuarai turnamen itu dan kamu juga mendapat ucapan langsung dari pelatih kamu gitu ya. Oke. Nah tadi kan kamu mengatakan bahwa perasaan itu dirasakannya paling kuat di dada gitu ya, di dada sebelah kiri mungkin. Oke. Nah saya ingin kamu fokus pada perasaan itu, perasaan bahagia dan bangga itu. Nah dan sekarang kamu boleh kembali tutup mata dan kamu rasakan dengan benar perasaan bahagia itu dan perasaan senang itu, sambil boleh kamu memegang di bagian tubuh yang memang kamu rasakan paling kuat perasaan bahagia itu. Silakan. Oke. Perasaannya besar atau kecil? Besar. Besar. Oke. Berbentuk atau tidak? Tidak. Berwarna atau tidak? Tidak. 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 Oke. Nah sekarang kamu fokus pada perasaan bahagia itu dan perasaan yang besar itu, dan perasaan, dan apakah gitu ya perasaan bahagia ini pernah kamu alami di masa lalu selain masa yang sudah kamu tadi gambarkan? Pernah? Enggak. Enggak pernah. Oke, jadi kamu hanya merasakannya di masa itu mungkin ya perasaan. Nah, sekarang saya ingin kamu fokus kembali pada perasaan bahagia itu dan bawa kembali gitu perasaan ini ke pengalaman masa kecil kamu gitu. Apakah ada pengalaman lain? Di masa kecil kamu, ketika kamu merasakan titik kebahagiaan? Saat saya TK, saya pernah juara lomba mewarnai. Pada saat TK kamu pernah menjuarai lomba mewarnai mungkin ya. Oke. Nah pada saat itu kamu
perasaannya itu seperti apa ketika menjuarai lomba mewarna itu? Senang. Senang? Ada lagi? Udah. Oke. Apa yang membuat kamu senang ketika menjuarai lomba mewarna itu? Karena gak ini kayaknya karena itu pertama kali. Oke. Jadi karena pertama kali itu kamu juara lomba mewarnai mungkin, jadi kamu merasa bahagia dan senang juga gitu ya. Seperti itu mungkin kurang lebih? Iya. Oke. Jadi kamu tadi juga mengatakan bahwa kamu merasakan sensasi perasaan bahagia dan senang ini ketika kamu juara satu bersama tim kamu pada lomba voli tingkat sekolah, dan kamu juga pernah merasakan perasaan bahagia ini pada saat TK gitu ya, karena kamu telah menjuarai lomba mewarnai. Seperti itu mungkin? Iya. Oke. Mungkin apakah sampai sekarang perasaan bahagia ini pernah sering kamu rasakan kembali ketika mengingat pengalaman masa lalu kamu yang sukses? Sering. Sering. Oke. Baik, sekarang silakan kamu buka mata dan kamu kembali posisikan duduk kamu menjadi lebih rileks lagi dan lebih tenang lagi gitu ya. Oke. Saya senang juga ya gitu melihat dengan kemajuan yang telah kamu capai secara proses gitu ya, proses kemajuan kamu gitu. Senang juga saya melihatnya, dan kamu juga tadi merasakan perasaan bahagia yang memang ketika kamu mengingat masa-masa kesuksesan kamu merasakan sering juga gitu ya, sampai sekarang merasakan kebahagiaan itu gitu. Nah, dan saya juga melihat kamu banyak menemukan hal-hal positif yang terjadi pada diri kamu ketika terakhir kali kita ketemu gitu. Oke. Nah, tadi juga kamu telah mengatakan bahwa kamu sudah mencapai skala 9 ya. Skala 9 di mana itu adalah tujuan yang memang menjadi di mana skala itu memang menjadi tujuan salah satu tujuan kamu untuk mencapai hidup yang lebih baik gitu ya. Oke. Nah, mungkin karena memang seperti biasa mungkin ya, sebelum kita mengakhiri sesi gitu ya, ada yang mau disampaikan dulu gitu? Enggak. Oke. Baik. Karena kamu sudah menceritakan pengalaman atau mungkin perubahan positif kamu di seminggu kebelakang gitu ya. Nah, untuk mungkin di sesi selanjutnya kamu boleh melakukan apapun yang memang kegiatan yang membuat kamu larut dalam kegiatan itu dan memang membuat kamu tenang gitu ya dalam kegiatan itu. Dan kamu juga nanti di sesi selanjutnya bisa melaporkan apa saja yang sudah kamu lakukan dan perubahan positif apa yang sudah kamu capai di seminggu yang akan datang gitu ya. Nah, mungkin kiranya gitu ya, sebelum kita akhiri sesi kedua ini, seperti biasa mungkin kamu boleh menuliskan kesan dan pesan selama sesi konseling kedua ini bersama saya mungkin. Kan kamu boleh tulis di sana dimanapun bebas, silakan boleh kamu tulis kesan dan pesan selama sesi konseling kedua ini dengan saya. Sembari kamu menuliskan kesan dan pesan, saya juga akan menuliskan kesan dan pesan yang sudah saya dapatkan ketika sesi konseling kedua ini bersama kamu.
saya mendengar atau mungkin saya boleh tahu apa yang sudah kamu tulis untuk kesan dan pesan selama sesi konseling kedua ini bersama saya? Silakan. Saya merasa lebih baik dari sebelumnya, tidak ada yang membuat saya larut dalam kesedihan lagi. Saya merasa terbangun kembali dari keburukan yang telah terjadi, dan saya pelan-pelan menjadi lebih baik seperti pada awalnya. Semoga perubahan ini tidak terjadi secara singkat. Oke, baik itu, dan kamu juga punya harapan yang kamu tulis di sana yang itu semua, dan harapan itu semoga menjadi terus-menerus ada dalam hidup kamu gitu ya, dan memang nanti juga itu kamu berharap terwujud gitu ya perubahannya gitu. Oke. Dari saya mungkin saya izin membacakan juga ya kesan dan pesan yang sudah saya dapatkan selama sesi konseling kedua ini bersama saya gitu. Nah, saya juga ikut senang bisa melihat kemajuan yang telah kamu capai gitu ya, dan kamu juga tadi telah mengatakan bahwa kamu telah berada di skala 9, yang memang skala 9 itu adalah skala yang kamu salah satunya inginkan gitu ya, untuk berada di hidup yang lebih baik gitu. Nah, dan saya juga ikut bangga karena telah mendengar cerita kesuksesan kamu di masa lalu yang begitu luar biasa gitu ya. Dan untuk pesannya, semoga kamu bisa konsisten terhadap apa yang telah kamu rencanakan di seminggu yang akan datang gitu. Semoga kamu konsisten akan itu, dan apapun yang terjadi kamu bisa melewatinya gitu. Nah, mungkin untuk sesi konseling kedua kali ini mungkin dicukupkan sekian, dan untuk sesi selanjutnya kita bertemu kembali di minggu yang akan datang, dan kamu juga nanti di sesi selanjutnya bisa melaporkan kembali kepada saya apa yang telah kamu lakukan dan pengalaman apa yang telah terjadi, dan juga perubahan positif apa yang telah terjadi pada diri kamu di seminggu ke depan. Mungkin seperti itu untuk sesi sekarang, dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih, dan mungkin dari kamu ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, tidak apa-apa. Mungkin untuk sesi sekarang kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu gitu ya untuk menjalani sesi konseling kedua bersama saya. Baik, mungkin terima kasih. Makasih. Ya, sama-sama.